Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Anugraha. Dan kali ini kita kembali akan rakit sebuah PC ya. Dan konsep rakit PC kali ini kita akan rakit PC yang tetap bisa gaming, mantap gamingnya, dan juga mantap editingnya. Jadi ada dua fungsi yang kita gabung di situ ya. Jadi gaming oke, editing oke. Seperti apa nanti komponen-komponen yang akan kita gunakan, mungkin sebagian udah bisa kalian lihat di sini ya. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan sekaligus dengan loncengnya juga agar bisa mendukung perkembangan dari channel ini ke depan agar lebih berkembang dan lebih mantap lagi tentunya ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita perkenalkan komponen-komponen yang kita gunakan di rakitan PC kali ini. Oke, untuk komponen yang pertama yaitu prosesor. Di sini saya menggunakan sebuah prosesor dari AMD yaitu Ryzen 5 3600 ya. Dengan 6 core 12 thread dengan base clock 3,6 GHz dan boost clock up to 4,2 GHz. Saya rasa ini adalah salah satu prosesor yang paling worth it yang ada saat ini ya, untuk keperluan gaming sekaligus juga untuk editing ya. Jadi kalau kalian pengen gaming aja sih sebenarnya 3500X atau 3300X itu sudah oke. Tapi kalau pengen ada editingnya di situ, pengen bisa untuk editing dan lancar di editingnya, sebenarnya yang punya hyperthreading seperti ini itu lebih recommended. Jadi 3600X dengan harganya yang saat ini sekitar 2,9 jutaan ya. Nah, jadi sedikit di bawah 3 juta ini menurut saya salah satu yang paling recommended ya. Jadi kita gunakan yang satu ini. Kemudian untuk motherboardnya, nah di sini motherboard saya gunakan yang saat ini sedang hangat diperbincangkan ya. Chipsetnya B550 dan kita gunakan yang punya VRM tangguh nih, yaitu MSI MAG B550 Tomahawk. Ini harganya memang cukup tinggi ya, yaitu sekitar 3,2 jutaan. Kalau misalnya sebenarnya kalau untuk hanya menjalankan sebuah Ryzen 5 3600 saja itu kita bisa gunakan B450 sebenarnya yang harganya lebih murah ya, bisa di bawah 2 juta untuk yang chipset B450. Tapi kalau menggunakan B550 terutama yang Tomahawk ini untuk future plan ya ke depan ini sangat bagus sekali. Jadi motherboard yang satu ini kalau kita nanti kelak akan upgrade prosesor sampai ke Ryzen 9 ini masih sanggup, dan tentu saja support sekali atau full support untuk sampai ke Ryzen 4000 series. Jadi kalau konsep kita adalah future plan kita akan upgrade, maka pakai ini menurut saya sangat recommended sekali ya. Oke, ini untuk motherboard, dan secara khusus saya sudah pernah bahas ya, sudah pernah review mengenai motherboard satu ini ya. Mungkin bisa kalian cek linknya di deskripsi ya. Oke, untuk motherboard. Dan kemudian untuk VGA card. Nah, VGA card saya gunakan sebuah VGA card dari Ino3D ya, yaitu GTX 1660 Super. Ya, ini yang versi Twin X RGB ya. Jadi dia sudah RGB dan 1660 Super pastinya ya. 1660 Super ya. Kenapa saya pilih 1660 Super? Karena ini kalau untuk VGA kelas mainstream yang harganya di bawah 4 jutaan, menurut saya the best option adalah 1660 Super. Nah, di situ kalian bisa pilih beberapa dari beberapa brand ya. Bisa dari Ino3D ini, bisa dari Galax, bisa dari Zotac, bisa dari Colorful ya. Itu adalah yang harganya di bawah 4 jutaan. Kalau yang MSI seri Ventus itu yang kemarin pernah kita review juga, itu harganya sebenarnya harga aslinya di atas 4 jutaan sedikit ya. Jadi ya, kalau beruntung bisa dapat yang di bawah 4 juta sedikit. Jadi ini dia sudah RGB dan secara spek dia tentu tidak kalah dengan yang GTX 1660 Super yang dari brand lain. Kelebihannya adalah RGB-nya tentu saja ya. Jadi kalau kalian pengennya RGB bisa pilih yang satu ini ya. Ini untuk VGA card-nya. Kemudian untuk RAM nih saya gunakan, lagi-lagi saya gunakan ini tim TeForce Delta RGB ya, 2 kali 8 GB ya, jadi 16 GB kit 3200 MHz CL16. Ini kenapa saya pakai ini ya, karena sebenarnya lebih karena saya sudah pernah pakai aja, jadi saya beli lagi atau ambil lagi yang RAM yang satu ini ya untuk RAM. Kemudian berikutnya adalah
power supply ya. Power supply di sini saya gunakan Seasonic S12 500 watt 80 plus bronze ya. Kenapa Seasonic? Kenapa ambilnya yang ini? Ya, salah satunya adalah brand Seasonic itu adalah salah satu market leader untuk power supply, dan ini adalah power supply 80 plus bronze dengan kapasitas 500 watt. Harganya masih cukup oke lah ya, saya rasa. Dia harganya saat ini sekitar di bawah 800.000 ya, sekitar 780 ribuan aja bisa dapat yang 80 plus bronze dengan kapasitas 500 watt dari brand yang sudah tidak usah diragukan lagi secara kualitas, yaitu Seasonic. Jadi kita pakai yang satu ini. Dan berikutnya untuk storage di sini saya gunakan SSD NVMe ya. Jadi SSD NVMe dari Adata, yaitu Adata SX6000 Lite ya. Kenapa SX6000 Lite? Sebenarnya sih kemarin saya tadinya menargetkan sih ambilnya yang SX8200 Pro ya. Tapi berhubung kemarin lagi kosong nih, jadi saya ambil yang SX6000 Lite aja. Oke lah, ini masih cukup oke lah saya rasa, dan masih tetap kenceng pastinya walaupun nggak sekenceng yang 8200 Pro ya. Jadi pakai 256 aja. Jadi nggak pakai harddisk ya. Kedepannya kalau ada budget untuk tambah harddisk atau SSD SATA ya bisa kita tambah ya. Jadi sementara kita pakai SSD NVMe dulu dengan 256 GB. Kemudian casing. Nah, ini casing, ini saya pakai sebuah casing yang keren ya, yaitu Nexus Evo White ya. Techwear Nexus Evo White. Ini adalah casing harganya 625 ribuan. Kualitasnya kita lihat secara appearance keren banget kalau menurut saya, makanya saya pakai yang satu ini. Dan secara khusus saya juga pernah review nih si Nexus Evo White ini, yang kalian bisa cek juga ya linknya. Kemudian yang terakhir ini saya pakai juga sebuah fan casing yang RGB ini ya, karena yang ini kebetulan bawaannya itu yang bagian outtake itu semuanya semua casing bawaan dari casing fan casing bawaannya ini dari casing yang satu ini itu tidak ada yang RGB. Jadi saya mau pakai ini satu yang ada RGB-nya untuk bagian outtake-nya nanti gitu. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk komponen-komponen yang kita gunakan, dan langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke teman-teman, itulah tadi PC rakitan kita kali ini ya. Jadi ini PC dengan konsep untuk gaming dan juga editing. Jadi nggak cuma untuk main game aja, tapi juga bisa untuk pekerjaan yang lebih bersifat productivity ya, seperti misalnya untuk editing ataupun rendering. Nah, jadi seperti itu konsepnya, dan mungkin diantara teman-teman ada yang bertanya kenapa masih pakai stock cooler ya, kenapa nggak pakai cooler aftermarket. Sebenarnya sih planningnya menggunakan cooler aftermarket, tapi kemarin belum dapat ya cooler aftermarket yang cocok, jadi kita masih mempertimbangkan apa mau pakai water cooler atau pakai air cooler. Jadi nanti ke depan mungkin akan di upgrade lagi, tapi sementara untuk jalankan default si cooler stock cooler ini masih cukup mumpuni lah ya untuk jalan sekedar di default saja gitu kan. Tapi kalau untuk overclocking nanti kita akan upgrade lagi ke cooler aftermarket ya. Jadi seperti itu konsepnya, dan ini PC sangat-sangat upgradable. Jadi teman-teman nanti ke depan kalau punya budget lebih lagi bisa upgrade ke misalnya prosesornya ke level yang lebih tinggi lagi, bahkan ke sampai ke Ryzen 9 3950X pun ini sangat mumpuni, atau ke yang Ryzen 9 3900 XT yang baru saja muncul kemarin, itu juga masih bisa juga, motherboardnya masih bisa handle sampai ke situ. Jadi ini sangat-sangat upgradable, dan juga tentu fitur di dalam motherboardnya juga banyak, dan membuat PC yang satu ini secara upgradability sangat-sangat bagus sekali ya. Nah, mungkin performance dari PC ini seperti apa? Teman-teman mungkin ada yang penasaran, nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Jadi video berikutnya kita akan bahas secara khusus mengenai performance PC ini, baik itu untuk gaming dan juga untuk editing, performance-nya seperti apa. Juga nanti kita akan bahas budgetnya di situ ya. Budgetnya berapa dan opsi budget yang lebih murah bagaimana, ada juga kita bahas nanti. Dan opsi budget kalau kalian punya budget lebih pun nanti kita akan bahas di situ. Apa yang bisa di-upgrade kalau kalian punya budget lebih di situ ya. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.